Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati. Di sini di Bank Sampah ini saya sebagai sekretaris Bank Sampah Bintang Mangrove yang ada di wilayah Gunung Anyar Tambak, Surabaya. Bank Sampah Bintang Mangrove ini mulai berdirinya tanggal 24 bulan 4 2012 yang waktu itu diresmikan oleh Bu Risma juga. Nah, di sini tujuannya yaitu untuk lingkungan, merubah lingkungan ini lebih baik lagi dan merubah pola pikir masyarakat supaya lebih peduli dengan lingkungan. Bank Sampah Bintang Mangrove ini kebanyakan itu sampahnya masyarakat itu memilah sampah kemudian dijual ke Bank Sampah Bintang Mangrove. Nah, di sini kita membuat kayak peraturan itu bukan masyarakat yang mengikuti apa maunya bank sampah, tapi bank sampah yang mengikuti apa maunya masyarakat. Jadi di sini ada yang minta langsung dibayar karena untuk kebutuhan mereka sehari-hari, kadang juga ada yang ditabung, kadang juga ada yang buat bayar listrik dengan sampah, bayar PDAM dengan sampah juga. Kadang juga ada yang buat ngansur karena di sini juga kita buat inovasi-inovasi yaitu buat bayar listrik dengan sampah, terus kemudian simpan pinjam dengan sampah, berobat dengan sampah, dan peduli lingkungan dengan sampah. Jadi di sini ada posnya masing-masing supaya warga itu tertarik dan mau mengambil sampahnya atau mengumpulkan sampahnya, nggak dibuang sembarangan, supaya dibawa ke Bank Sampah Bintang Mangrove. Makanya kami buat inovasi-inovasi seperti itu. Selain itu juga ada kita itu mengambil sampah-sampah dari laut. Jadi pengurus itu setiap 1 bulan 2 kali, kadang 1 bulan 3 kali. Jadi sesuai mereka nggak ada kegiatannya, kita ajak keliling membersihkan mangrove, keliling laut, ngambilin sampah dari laut, kemudian kita bawa ke bank sampah ini. Terus kemudian ada juga nelayan yang nasabahnya bank sampah yang waktu itu mereka nyari ikan, kemudian ikannya sepi, nggak ada ikan ya waktu musim pancaroba seperti musim angin atau ombak, mereka itu libur nggak nyari ikan, terus nyari ikannya dapat sedikit, mereka itu sambil nyari sampah. Jadi mereka itu pulang bawa ikan sambil bawa sampah, ada juga yang nyari sampah ke laut. Jadi penghasilan sampah di laut itu lebih banyak daripada dari masyarakat. Ya, di sini perolehan sampah dalam 1 bulan itu kurang lebih 2,5 ton. 70%-nya itu hasil bersih-bersih sampah dari laut. Itu manfaatnya. Jadi ngambilin sampah dari laut itu buat mata pencarian mereka sehari-hari. Kayak di sini kita membuat inovasi seperti tadi, simpan pinjam dengan sampah. Jadi nasabah yang ada di Bank Sampah Bintang Mangrove ini bisa minjam ke Bank Sampah Bintang Mangrove dengan syarat mengembalikannya nggak boleh pakai uang, harus pakai sampah. Jadi kalau mereka ingin pinjam, mereka harus ngumpulin sampahnya dia. Paling tidak dia itu punya kewajiban untuk mengelola sampah karena dia itu menghasilkan sampah. Paling tidak sampahku ya harus aku yang tanggung jawab. Itu yang saya lakukan beserta pengurus di sini. Kami membuat inovasi seperti itu untuk menarik warga lebih semangat lagi mengumpulkan sampah, nggak membuang sampah sembarangan, lebih memikirkan tentang lingkungan, dampaknya pada lingkungan. Itu yang kami lakukan di Bank Sampah Bintang Mangrove ini. Di sini kami untuk simpan pinjam itu kita batasi. Kalau misalnya mereka itu warga yang cukup untuk mengembalikannya dengan cara menghasilkan sampahnya sendiri. Maksudnya mereka itu nggak nyari lagi, cuma ngumpulin sampahnya sendiri, itu kita batasin antara 200 sampai 300 ribu. Tapi kalau yang nasabah nyari sampah di laut itu sampai kami ngasih 2 juta, 3 juta karena itu untuk peralatan mereka nyari sampah di laut. Seperti kemarin itu Pak Aris, dia itu pinjem 3 juta untuk beli mesin perahu karena mesin perahunya rusak, nggak bisa dipakai lagi, jadi pinjem 3 juta. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu tadi ngansurnya, dia nyari sampah ke laut kemudian setor ke Bank Sampah Bintang Mangrove. Nanti tiap kali setor dia itu nyicil di sini juga nggak harus kita tekan nyicilnya, semampunya dia mampunya nyicil berapa. Misalnya dia dapat
satu kali timbangan itu biasanya di atas 700, kadang sampai 1 juta. Kadang kalau dapat 700 beliau cuma nyicil 50.000. Kalau dapat 1 juta kadang juga, kalau kebutuhannya banyak cuma tak suruh 50.000 aja. Jadi kita nggak memaksakan di sini, yang penting mereka itu tetap nyari sampah, kemudian lautnya bersih, mangrove-nya bisa hidup maksimal, hidup sehat, sehingga bisa berguna untuk masyarakat semua. Itu yang kita pikirkan. Jadi kita nggak menekan kamu 3 juta harus ngansur sekian, terus kemudian kita ada bunganya, itu nggak ada bunga sama sekali dari simpan pinjam itu. Dan itu terbukti dengan adanya sampah-sampah yang kita ambilin dari laut. Di sini itu ada nelayan musiman yang dari Pasuruan, mereka itu yang khusus nyari rajungan. Nah, kalau dulu sebelum ada bank sampah, mereka itu nyari rajungan di sini itu cuma 2 bulan 3 bulan sudah mereka itu pulang itu bersama dengan perahunya. Tapi kalau mulai sejak ada bank sampah Bintang Mangrove dan sampah-sampah laut itu diambilin, mereka jadi menetap di sini itu. Jadi kalau pulang itu perahunya ditinggal, mereka pulang naik bis. Sekarang itu seperti itu. Jadi dengan adanya bank sampah Bintang Mangrove, sampah-sampah diambilin, kemudian kita kelola di bank sampah Bintang Mangrove ini, jadi hasil tangkapan itu semakin banyak. Itu yang kita lihat selama ini. Jadi kayak rajungan itu nggak ada habisnya yang di sini itu. Dan kami juga berharap yang merasakan hasilnya ini kan bukan dari kami saja, bukan dari warga Gunung Anyar Tambak yang ada bank sampahnya ini aja, tapi masyarakat musiman yang dari Pasuruan itu, mereka itu lebih merasakan hasil dari sampah-sampah yang kita ambilin dari laut itu dengan cara mereka menangkap ikan. Terus kemudian kami berharap sekali dengan nelayan musiman itu, karena mereka itu sudah nyari sampah di sini, nyari ikan di sini, mendapatkan penghasilan rutin di sini. Tolong ya, tolong dengan sangat dijaga kebersihannya, dijaga lingkungannya, dijaga kesopanannya. Itu cuma itu aja yang kami harapkan. Jadi kerja kami ini biar nggak bertambah berat dengan adanya masyarakat musiman itu. Ya, dengan adanya bank sampah ini kami kan paling tidak itu ya sosialisasi pada masyarakat sekitar. Kalau dulu itu masyarakat itu diajak sosialisasi itu kan agak angel, tapi sekarang ya alhamdulillah dengan berkembangnya dari waktu ke waktu, bulan, tahun-tahun, hingga mereka itu merasakan hasilnya dari bank sampah ini. Yang di sebelah timurnya bank sampah itu kampung nelayan lokal. Mereka itu juga yang nyari sampah. Jadi kayak mereka itu sekarang itu mereka itu menghasilkan sampah, jadi kayak eman-eman buang sampahnya dia sembarangan, jadi dikumpulin sambil ada yang nyari sampah juga itu di sana. Tapi alhamdulillah sekarang lebih tertata, lebih bersih daripada yang dulu, karena memang kita selalu menghimbau pada mereka untuk menjaga kebersihan. Jadi mereka nyari sampah, meskipun nyari sampah tempatnya masih ya alhamdulillah masih bisa didatangi sama warga, masih bisa. Jadi mereka masih menjaga lingkungannya gitu. Nah, kemudian kita membuat inovasi yang kelima. Tadi inovasi kita kan ada ya bayar listrik dengan sampah, sama PDAM dengan sampah, kemudian simpan pinjam dengan sampah, peduli lingkungan dengan sampah, berobat dengan sampah. Terus kemudian yang ini kita itu mencoba membuat sekolah sungai. Jadi waktu itu kami punya ide bersama dengan PLN, bagaimana ya caranya supaya warga ini sudah sadar tapi masih belum maksimal sadarnya. Bagaimana caranya kalau kami itu membuka sekolah kayak sekolah alam dari dini maksudnya. Jadi kita mengajari anak itu dari dini tentang lingkungan supaya mereka itu lebih paham tentang lingkungan, lebih ngerti tentang lingkungan, lebih menjaga lingkungan, karena kedepannya mereka itu penerus dari kita-kita, mereka yang akan meneruskan kita. Jadi kalau misalnya mereka sudah besar, sudah ada bekal, wah aku sudah bisa jaga lingkungan, paling tidak dia bisa mengamalkan ilmunya yang ada di sini. Nah, di sini sekolah lingkungan itu kita ngajari anak-anak paling ya tentang lingkungan, tentang karakter anak, tentang
pola pikir anak. Jadi kalau sejak dini kita ajari, otomatis mereka itu akan tertanam di jiwanya sebagai penjaga lingkungan. Paling tidak itu bisa mengajak yang lainnya untuk menjaga lingkungan. Jadi mereka itu kita ajari kayak memilah sampah, menabung sampah, mendaur ulang sampah seperti yang ada di sini kita ajari. Jadi sampah itu selain dipilah, selain bisa menghasilkan uang, kita buat handicraft seperti ini bisa dijual. Terus kemudian kita ajari gimana cara menanam, cara merawat tanaman. Terus kita ajari kayak tadi susur sungai sambil ngambilin sampah. Terus kita ajak mereka itu melihat tumpukan sampah yang ada di hutan mangrove sana. Jadi mereka itu pasti tidak akan buang sampah ke sungai lagi karena dampaknya seperti apa sudah kita ajarin. Terus kemudian kita mengenalkan pada mereka tentang pohon-pohon mangrove yang ada di sini, kegunaannya seperti apa, manfaatnya seperti apa, ini yang bisa dimakan, ini yang beracun dan yang lainnya, itu yang kita ajarkan pada mereka. Terus kemudian kita mengajari mereka tentang tata krama budi pekerti, itu kita ajari. Jadi mereka itu di samping itu bisa menjaga kesopanan, sopan santun, dan karakter mereka kita ajari tentang itu. Dan juga tentang bermain dengan HP itu bagaimana caranya mereka itu biar nggak bermain dengan HP, kita alihkan ke permainan yang tradisional karena mereka kan nggak kenal mainan tradisional yang waktu saya masih kecil. Jadi kita kenalkan, ternyata mereka itu suka dengan mainan itu. Setiap sekolah sungai ini kami adakan setiap 1 minggu sekali mulai jam 7 sampai jam 10. Guru-gurunya yang ada ya kita ambil dari warga sini aja, karena memang di sini tenaga pengajar yang nggak ada bayarannya, cuma kita ajak bersedekah aja, kita ajak mengamalkan ilmu yang ada di kita. Jadi mereka juga warga sini sendiri, anak-anak sini, jadi kita ajak mengamalkan menjaga lingkungan bareng-bareng, ya kita niati ibadah aja. Itu guru-gurunya karena memang nggak ada bayarannya sama sekali. Tapi nanti kalau misalnya ada rezeki ya kita bagi bersama. Cuma kalau bukan kita ya siapa lagi, karena ini memang kampung kita, lah yang wajib, maksudnya yang harus merubah kampung ini. Kalau memang kampung ini biar nggak seperti ini terus, paling tidak itu kedepannya kami ingin membuat kayak wisata edukasi gitu ya. Jadi untuk mengangkat derajat masyarakat yang ada di wilayah Gunung Anyar Tambak ini, terutama ini yang kampung asli Gunung Anyar Tambak Pak dulu. Jadi mulai dulu itu namanya bukan Gunung Anyar Tambak tapi Tambak Kelangri. Jadi bagaimana caranya kami merubah pola pikir masyarakat yang ada di sini, yang semula kerja bakti aja sulit, kalau nggak ada uangnya nggak jalan. Tapi sekarang dengan dari tahun ke tahun mereka sudah berubah, dan mereka dulu itu nggak ada yang suka sama tanaman, sekarang hampir semua rumah sudah ada tanamannya, ya alhamdulillah. Jadi mereka dari sedikit-sedikit sudah ada perubahannya. Kalau bukan kita ya siapa lagi. Penghargaan dari Kalpataru Provinsi tahun 2015 kemarin pas acara dapat Kalpataru itu perintis lingkungan. Ini saya dapat dari Wanita Chicken Tupperware waktu itu ya tentang lingkungan juga. Jadi wanita perintis lingkungan juga. Yang ini tahun 2015 ini. Kemarin ini kami dapat tahun 2023 kemarin, waktu itu lomba bank sampah se-Surabaya, kami dapat juara 1. Ini waktu itu saya diundang ke KIKND. Lah waktu itu juga acaranya PLN, dan kami mulai dari tahun 2012 itu kan memang dibina sama PLN untuk bank sampahnya, sampai sekarang juga masih tetap sama PLN. Ini kemarin tahun 2013 kami dapat panggilan ke KIKND, dan alhamdulillah dulu dapat uang 100 juta, kemudian
dibuat kegiatan lingkungan ya, seperti buat ini bangunan-bangunan, ini lainnya buat beli perahu. Saya dapat penghargaan dari Kota Bu Risma, ini perintis lingkungan, kategori perintis lingkungan Kalpataru tahun 2013 setelah dari BKND. Kemudian penghargaan mangrove dari DKPP tahun 2016. Terus ini dari Perkumpulan Mahasiswa se-ASEAN, ini tahun 2016 juga. Ini yang Kalpataru Provinsi 2015. Terus kemudian ini yang dari Malaysia, 2017. Terus ini juga dari Malaysia juga 2017. Jadi penghargaan-penghargaan seperti ini yang saya terima sejak kami bergelut dengan lingkungan. Tapi sebetulnya itu bukan harapan kami ke situ, karena ini memang suatu penghargaan dari mereka yang kita terima aja. Niat kita ya cuma ingin merubah lingkungan yang ada di wilayah Gunung Anyar Tambak ini.